Kelahiran Pedang Iblis bab 1471 Pembelajaran. Tekanannya meningkat ketika cahaya berkumpul di sekitar mereka. Jaringan Nuh mengeluarkan suara melengking saat mereka membungkuk di bawah kekuatan itu. Sosok Raja Elbas menjadi tidak stabil saat aura Blanche memenuhi sekelilingnya. Teknik Blanche tampak sederhana, namun memiliki kompleksitas intrinsik yang membuatnya hampir tidak bisa dihancurkan. Dia tidak hanya memaksakan hukumnya untuk menyatukan kedua ahli tersebut. Dia juga memberikan kekuatan fitur berairnya, yang melawan sebagian besar kemampuan Nuh. Noah menebas, meninju, dan menggunakan setiap energi terakhir yang diberikan oleh zat tidak stabil yang mengalir melalui pembuluh darah hitamnya. Dia bisa mengaktifkan perwujudan kekuatan lagi, tapi dia tidak menemukan alasan untuk menyia-nyiakan sumber dayanya yang berharga sebelum menemukan jalan keluar dari teknik tersebut. Mendengkur keluar dari dadanya, tapi kepala raksasanya hancur saat menyentuh aura biru. Bahkan materi gelap yang dilepaskan oleh Blood Companion hancur karena tekanan yang terkumpul di area tersebut. Pedang Iblis mulai mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan Nuh dengan cepat menyimpannya di dalam ruang terpisah. Beberapa penyok juga muncul pada bilah putihnya, dan Noah tidak ragu untuk menyimpannya. Teknik deduksi surgawinya diaktifkan, dan lubang hitam mengirimkan sebagian besar energinya ke pikirannya. Kecepatan berpikir Nuh mencapai tingkat yang luar biasa, tetapi ia hanya dapat menemukan satu jalan keluar dari situasi itu. Domain bayangan telah berkembang di sekelilingnya. Noah bisa memasuki dimensi itu dan terbang keluar dari aura biru. Namun, teknik itu mempunyai kelemahan yang parah. Noah sudah memiliki mantra serupa. Mantra bentuk ethereal miliknya adalah teknik yang telah dia tinggalkan karena memerlukan terlalu banyak energi untuk mengubah sifat tubuhnya. Shadow Domain memiliki kelemahan yang sama. Keberadaan Nuh terasa berat, lebih berat dari hartanya yang lain. Memindahkan tubuhnya ke dimensi lain akan menghabiskan semua kegelapan khususnya. Tekniknya hampir mencapai Blanche. Noah hanya perlu bertahan beberapa menit lagi untuk mendapatkan peluang serangan mematikan. Namun, tampaknya aura biru akan membunuhnya sebelum dimensi terpisahnya mencapai lawannya. Bahkan teknik deduksi ilahi memberitahunya bahwa dia tidak punya pilihan mengenai masalah ini. Bolehkah aku ikut bertarung sekarang? Raja Elbas tiba-tiba bertanya melalui pesan mental. Noah hendak memindahkan tubuhnya ke domain bayangan, tapi dia berhenti ketika dia merasakan kata-kata itu. Kepalanya berusaha untuk menoleh ke arah temannya. Saat matanya tertuju pada kerajaan, dia melihat Raja Elbas yang kesal menepuk pipinya dan menunggu jawabannya. Bagaimana kamu bisa bergerak bebas? Nuh bertanya. Saya telah menciptakan suatu zat untuk melawan hukumnya, Raja Elbas menjawab dengan jelas. Kenapa kamu tidak memberitahuku ini lebih awal? Nuh bertanya lagi. Kamu ingin melawannya sendirian? Raja Elbas berteriak dalam pikirannya. Noah tidak tahu harus menjawab apa, tapi dia tidak lupa untuk tidak mendekati temannya. Aura biru di sekitar mereka tiba-tiba menghilang setelah gerakannya. Setitik cahaya keemasan telah keluar dari sosok Raja Elbas dan memakan pengaruh asing itu. Blanche tidak percaya apa yang dilihatnya. Auranya menghilang karena sesuatu yang tidak dia mengerti. Kesadarannya bisa mempelajari bintik emas, tapi dia tidak tahu bagaimana cahaya kecil itu bisa menghancurkan hukumnya. Blanche tidak lupa bahwa lawannya adalah dua ahli tahap cair. Namun, nampaknya mereka berdua adalah monster luar biasa yang kekuatannya tidak masuk akal. Nuh mampu membuatnya terjebak di antara tebasannya untuk beberapa kali pertukaran, dan Raja Elbas telah menciptakan sesuatu yang dapat menghancurkan hukumnya. Kekuatan mereka adalah sesuatu yang ingin dimiliki oleh organisasi besar manapun. Cahaya biru segera menghilang, hanya menyisakan bintik emas yang terbang kembali menuju Raja Elbas dan menyatu dengan tubuhnya yang berapi-api. Nuh terus memperhatikan temannya. Dia merasa terkejut karena Royal berhasil mengaktifkan kartu asnya di hadapannya. Raja Elbas dapat memahami pikiran Nuh, tetapi kesombongannya yang biasa tidak muncul. Kerajaan tidak membual. Sebaliknya, ia memilih untuk menjelaskan alasan di balik keberhasilan cepatnya dalam aktivasi kartu trufnya. Saya yang terbaik, tapi ini tidak ada hubungannya dengan kemampuan saya, jelas Raja Elbas. Kamu mengizinkanku untuk fokus pada hukumnya selama pertarunganmu. Kecakapan bertarungmu telah memaksanya untuk menghilangkan semua aspek hukumnya. Mata Nuh meninggalkan kerajaan pada saat itu. Untuk sesaat, dia mengira Raja Elbas telah meningkat lebih cepat darinya. Hal ini akan memaksanya untuk mempertimbangkan kembali pendekatannya terhadap pertumbuhannya. Lagi pula, Raja Elbas melanjutkan, aku sedang mencoba sesuatu yang baru. Aku membenci iblis arogan itu, tapi kekuatan ciptaannya sangat besar. Aku tidak bisa membiarkan dia menyia-nyiakannya seperti itu. Sedikit kelegaan yang menyelimuti Nuh lenyap saat mendengar kata-kata itu. Raja Elbas sedang berbicara tentang keajaiban iblis-iblis. Ia mengaku telah belajar dari ahli hukum tersebut. Apakah kamu mencoba meniru kekuatannya? Nuh bertanya. Salin, omong kosong, kata Raja Elbas sebelum mendengus keras. Meniru orang bodoh yang tidak punya pikiran itu hanya akan merusak fondasiku. Aku menjelajahi jalannya dan mempelajari kekuatannya.
Menggunakan dunia alih-alih material adalah kekuatan yang aku dambakan. Dengan caranya yang memutarbalikkan, Raja Elbas telah mengakui bahwa kekuatan iblis ilahi luar biasa dan dia ingin mendapatkannya. Noah tidak merasa terkejut dengan pernyataan itu, namun fokusnya tetap pada seberapa cepat kerajaan menyelesaikan studinya tentang hukum Blanche. Telah mengizinkan Raja Elbas untuk fokus hanya pada kartu asnya, tetapi hasil dari pertempuran itu tetap sama. Royal lebih cepat. Domain bayangan telah mencapai Blanche hanya setelah dia menghancurkan aura biru. Aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, kata Blanche ketika dia muncul di atas keduanya, tapi ini saatnya kamu mati. Telapak tangan Blanche terangkat ke bawah dan melepaskan dua gelombang kejut besar yang jatuh ke arah keduanya. Namun, sebelum kekuatan itu mencapai kedua ahli tersebut, Raja Elbas meledak menjadi lautan api dan menahan kekuatan penuh serangan tersebut. Nyala apinya nyaris tidak berkedip ketika gelombang kejut merembes ke laut emas. Serangan Blanche tidak berhasil menghasilkan apapun setelah Raja Elbas mengembangkan metode untuk melawan hukumnya. Pakar panggung yang solid tidak berdaya sekarang. Mustahil, Blanche berteriak, namun keterkejutannya tidak membuatnya memalsukan pengalaman yang dikumpulkan sepanjang hidupnya. Sebuah senjata segera keluar dari ring luar angkasanya. Itu adalah perisai di tingkat atas yang menampilkan simbol bersinar di permukaannya. Blanche memahami bahwa individualitasnya menjadi tidak berguna. Satu-satunya pemikiran bahwa dua pembudidaya tahap cair telah berhasil membuatnya mencapai titik itu sungguh luar biasa, tetapi dia tidak dapat menyangkal apa yang sedang terjadi. Satu-satunya pilihannya adalah mengandalkan benda yang tertulis pada saat itu. Nafas miliknya mengalir di dalam perisai dan melancarkan serangan kuat yang membuat naluri Nuh dan Raja Elbas berteriak ketakutan. Tetapi Nuh mengaktifkan kartu trufnya sebelum dia dapat mengaktifkan senjatanya. Ekspresi Blanche tiba-tiba membeku. Dia melirik jubahnya yang compang camping dan memperhatikan bahwa paku telah menggantikan sebagian besar kulitnya. Api hitam juga keluar dari lubang itu saat organ tubuhnya mulai mati. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Sosoknya meledak menjadi badai api dan paku-paku yang berasap, dan gelombang energi mengalir kembali ke Nuh. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1472 Ketenaran. Pertempuran memperebutkan wilayah yang dipisahkan oleh Sungai Putih berakhir beberapa menit setelah Nuh dan Raja Elbas membunuh Blanche. Dua kultivator panggung solid lainnya telah menghadapi Ian dan Jordan, namun situasi mereka dengan cepat berubah menjadi sangat buruk. Bos April dan rekannya kuat, tetapi Ian dan Jordan melampaui mereka baik dalam pengalaman pertempuran dan kekuatan. Mereka adalah bibrida yang telah berjuang sepanjang hidup mereka. Kedua ahli dari guild berjuang untuk menangkis serangan mereka sejak awal pertarungan. Jordan dengan cepat berubah menjadi seekor naga. Sebaliknya, Ian mulai mengumpulkan lolongannya segera setelah kedua ahli itu meninggalkan struktur bawah tanah. Bahkan bibrida pun berhenti bermain-main dan menguji lawan mereka. Pertarungan melawan guild Bos Etna telah memuaskan keinginan mereka untuk bertarung dengan baik. Mereka hanya ingin menyelesaikan misinya sekarang. Bos April punya hukum yang rumit. Kekuatannya memungkinkan dia berinteraksi dengan luar angkasa. Dia bisa memindahkan batu-batu besar yang meledak setiap kali menyentuh aura asing, dan kemampuan bertahannya juga bergantung pada maksud sebenarnya. Namun, kemampuannya yang luar biasa memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah biaya dalam hal nafas, dan yang lainnya adalah jumlah energi yang bisa dia teleportasi. Ledakan yang dikeluarkan oleh batu besarnya bisa mematikan bagi manusia, tapi bibrida setingkatnya bisa menahan serangan terkuatnya sekalipun. Bos April bisa melukai Ian dan Jordan, tapi dia tidak bisa menimbulkan luka parah. Kelemahan itu bahkan lebih terlihat saat melawan Jordan dalam wujud naganya. Dia terlalu besar, dan sisik kuningnya dapat menghilangkan sebagian besar energi yang dilepaskan dalam ledakan. Kondisi Ian sedikit lebih buruk, tapi dia bisa mengarahkan gelombang suaranya untuk menyangkal ledakan. Bos April harus mengambil peran pendukung dalam pertempuran setelah menyadari bahwa kemampuannya tidak bisa membawa kemenangan. Dia harus bergantung pada temannya untuk menang. Nama temannya adalah Alan. Hukumnya memungkinkan dia membuat petir berbentuk ular untuk dikendarai guna mendapatkan ledakan akselerasi yang sangat besar. Dia juga bisa meluncurkan makhluk-makhluk itu ke arah lawannya untuk menciptakan serangan yang menusuk. Inti dari hukumnya adalah akselerasi. Semua petirnya mampu melakukan sprint yang mampu mengejutkan lawan manapun. Kekuatan mereka juga bergantung pada seberapa cepat mereka melaju, sehingga Alan berpotensi melukai kedua bibrida tersebut. Dengan dukungan Bos April, banyak serangan Alan yang berhasil mengenai hibrid. Dia akan berteleportasi ketika kekuatan mereka masih rendah dan membiarkan mereka berakselerasi begitu mereka tiba di tempat yang bisa mengejutkan lawannya. Namun, Jordan dan Ian tidak tinggal diam selama pertarungan. Mereka dengan cepat memahami bahwa Bos April tidak akan menjadi masalah selama mereka mengalahkan Alan. Mereka segera mulai fokus pada ahlinya dan membuat taktik itu tidak mungkin diterapkan. Bos April melakukan yang terbaik untuk mendukung rekannya,
Tetapi bibrida tersebut mengabaikan serangannya selama serangan sembrono terhadap pembudidaya petir. Alan akhirnya menyadari bahwa pertarungan hanya bisa berakhir dengan kematiannya, jadi dia berusaha meninggalkan medan perang dan melarikan diri tanpa memikirkan guildnya. Namun, pengaruh Jordan telah menyebar ke wilayah luas pada saat itu. Alan terlalu lambat dalam memutuskan untuk melarikan diri. Bibrida itu bisa menggunakan anginnya untuk menghentikan akselerasinya dan memberikan pukulan mematikan dengan cakarnya. Setelah Alan meninggal, Bos April kehilangan keinginannya untuk bertarung. Serikatnya telah hancur, dan rekannya mencoba meninggalkannya. Dia bahkan tidak bisa mencoba mengalahkan lawan-lawannya. Dia lebih suka membiarkan mereka mengakhiri pertempuran dengan cepat daripada melanjutkan perjuangan yang sia-sia. Tingkah lakunya membuat Ian dan Jordan memutuskan untuk menjadikannya sebagai tawanan. Tim sudah memiliki Adele, tapi tidak ada salahnya untuk memiliki lebih banyak informan di barisan mereka, terutama jika menyangkut guild. Hasil pertarungan kedua ternyata jauh lebih baik dari pertarungan pertama. Tim asuhan Noah berhasil meraih kemenangan tanpa mengalami cedera serius. Mereka dapat berangkat dalam waktu kurang dari 2 bulan dan bergerak menuju target berikutnya segera setelah mereka selesai menjarah setiap sumber daya yang tersembunyi di dalam struktur bawah tanah. Kelompok Nuh melanjutkan misi mereka, memburu setiap guild yang disewa oleh organisasi yang terlibat dalam invasi negeri luar. Sebagian besar dari kekuatan itu tidak lebih dari pasukan kecil yang hanya menampilkan satu penggarap panggung yang solid. Pertempuran terakhir hanya berakhir dengan pembantaian sepihak. Guild lain yang terlibat dalam invasi segera memahami apa yang terjadi. Mereka tidak dapat memastikan bahwa Legiun berada di balik serangan tersebut, tetapi mereka menduga ada kekuatan besar yang tidak ingin mereka bergabung dalam misi tersebut. Kekuatan-kekuatan tersebut mulai memutuskan hubungan mereka dengan organisasi-organisasi besar yang mempekerjakan mereka. Mereka meninggalkan rumah dan pemukiman mereka untuk bersembunyi dari sekelompok ahli yang memburu mereka. Berita itu bahkan sampai ke guild lain. Organisasi-organisasi besar segera menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang mau menerima tawaran mereka, tidak peduli seberapa murah hati mereka. Segalanya terjadi sesuai prediksi Nuh. Hilangnya tenaga kerja akan memaksa organisasi-organisasi besar untuk mengerahkan pasukan mereka sendiri dalam invasi. Namun, fase pertama dari setiap perang selalu berujung pada pembantaian, dan mereka tidak bersedia menginvestasikan pasukannya dalam proyek tersebut. Setelah pion pengorbanan menghilang, invasi pun terhenti. Pagoda di negeri luar masih memiliki beberapa pasukan dalam pertahanannya, namun tidak ada yang berubah bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Seolah-olah kekuatan besar telah menghentikan rencana mereka. Kurangnya petani yang dapat dibuang membuat mereka memikirkan kembali pendekatan mereka terhadap misi tersebut. Mereka tidak bisa menyerang secara langsung lagi. Mereka harus membuat rencana yang tepat yang dapat mengurangi kerugian. Nuh mengabaikan dampak politik dari tindakannya. Dia tidak perlu bertanya tentang hal itu untuk mengetahui bagaimana segala sesuatunya akan terjadi. Keputusan akhir tetap berada di tangan organisasi. Mereka harus memilih apakah mereka bersedia mengorbankan pasukan mereka untuk menyerang tanah para pejuang terkuat di tingkat yang lebih tinggi. Fokusnya tetap pada perbaikannya. Misi tersebut telah memberi Nuh kesempatan untuk melawan banyak penggarap panggung yang solid. Pengalaman bertarungnya meningkat lagi pada periode tersebut, dan dia bahkan berhasil menyempurnakan teknik barunya. Noah juga menciptakan kemampuan baru yang dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya. Setelah dia memastikan bahwa mantra dapat bekerja sama dengan bengkel, Noah menjalani fase pengujian panjang yang bertujuan untuk membawa kekuatannya ke tingkat yang baru. Setelah semua pertempuran selesai, Nuh dan yang lainnya terbang kembali ke negeri luar, membawa serta tawanan mereka. Adele dan Bos April akhirnya menjadi yang pertama dari jejak panjang para penggarap yang terjebak selama pertempuran mereka. Ketika mereka kembali ke Yelmbel, kelompok tersebut menyadari bahwa aura peringkat 8 yang tinggi di langit telah menghilang. Tampaknya para ahli di peringkat ke-8 telah beristirahat dari pertarungan tanpa akhir mereka. Kedua kekuatan diam-diam sepakat untuk melakukan gencatan senjata sementara situasinya sangat tidak stabil. Kelompok Nuh memimpin para tahanan ke dalam kota, dan Theodora tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan sendiri. Para pembudidaya itu bisa menjadi aset penting bagi Legiun, jadi dia tidak ingin membunuh mereka atau membiarkan mereka membusuk di dalam sel. Wilfred bersama Theodora di dalam gedung terbesar di seluruh kota. Kelompok Bibrida dan Nuh mengamati bagaimana Theodora menangani para tahanan dan merusak ingatan mereka untuk melindungi identitas bawahannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1473 kenangan. Kamu tidak akan memberitahu siapapun tentang misi ini, kata Theodora saat auranya memenuhi ruangan besar tempat Noah, kelompoknya, Wilfred dan para tahanan berdiri. Kamu tidak akan menyebarkan informasi tentang guild, lanjut Theodora saat auranya semakin kuat dan mengalir di benak para tahanan. Kamu tidak akan merusak Legiun, Theodora menyimpulkan. Aura Theodora menjelma menjadi cahaya biru menyilaukan yang memenuhi seluruh ruangan. Gelombang mental mengalir di dalam diri orang-orang yang menjadi sasaran pengaruhnya dan merusak ingatan mereka. Noah mengeluarkan suara batuk yang keras saat lampu meredup.
Dia tidak menyukai kondisi yang diucapkan oleh Theodora. Dia ingin dia lebih spesifik tentang para ahli yang bukan anggota Legion. Benar, kata Theodora saat auranya kembali bersinar. Kamu juga akan melupakan para pembantu kami. Segala sesuatu yang berhubungan dengan invasi ke negeri luar akan luput dari pikiranmu. Setelah semburan aura tak berwarna yang kedua, Theodora duduk di singgasananya dan mengabaikan tamunya. Ian segera mengumpulkan para tahanan yang kebingungan dan membawa mereka keluar. Jordan dan yang lainnya mengikutinya, dan Noah hendak melakukan hal yang sama sebelum sebuah pesan mental terlintas di benaknya. Diam, suara Theodora bergema di dalam kepala Noah. Noah mengangguk ke arah temannya dan menunggu mereka meninggalkan ruangan sebelum beralih ke keberadaan peringkat 8. Wilford memasang ekspresi penasaran saat dia duduk di singgasana yang ditempatkan di sebelah Theodora dan mengalihkan pandangannya antara Nuh dan pemimpinnya. Kamu ingin berbicara denganku, kata Noah ketika dia melihat Theodora tidak berbicara. Keheningan terjadi setelah pernyataannya. Theodora menunggu sampai teman-teman Nuh keluar dari gedung sebelum menyampaikan kata-katanya. Mengapa kamu masih menghindari bergabung dengan Legion? Theodora bertanya. Kamu tidak bisa menjadi bagian dari wilayah binatang ajaib. Kamu telah menyinggung banyak kekuatan kuat di antara manusia. Kamu bahkan telah membantu Legion. Saya pikir sudah waktunya bagi kamu untuk mengambil keputusan tentang undangan kami. Theodora tidak menyebarkan pengaruhnya untuk memeriksa pikiran Nuh. Dia menghormati privasinya dan mengalihkan pikirannya dari percakapan itu. Nuh tidak tahu harus menjawab apa. Negeri abadi masih terasa seperti tempat asing dalam pikirannya, jadi dia memilih untuk menghindari pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi sisa perjalanan kultivasinya. Bergabung dengan Legion bukanlah langkah sederhana dalam hidupnya. Itu akan mengubah status dan prioritasnya secara instan. Saya ingin menunda pilihan itu selama mungkin, jawab Noah jujur. Saya menyukai kebebasan saya. Saya tidak keberatan keadaan saya saat ini membuat saya lebih terbuka terhadap penyergapan musuh. Kamu adalah Bibrida, lanjut Theodora. Anda menipu diri sendiri jika Anda berpikir bahwa dunia tidak akan menganggap Anda sebagai bagian dari Legion. Bergabunglah saja dengan kami dan terima keuntungan Anda. Ucapan Theodora masuk akal, namun Noah masih ragu. Dia tidak lebih dari kekuatan kecil di tengah lingkungan politik yang kompleks di negeri abadi. Dia kehilangan kekuatan karena kurangnya afiliasi, tapi itu juga membuatnya lebih sulit dilacak. Aku akan memikirkannya, jawab Noah. Theodora menghela nafas tak berdaya ketika mendengar jawaban itu. Dia tidak bisa memberikan manfaat yang berarti kepada Nuh. Dia sudah memiliki akses terhadap warisan pencuri tertinggi, dan dia bahkan telah mendapatkan sekelompok kecil pengikut setia di antara Legion. Dalam pikirannya, wajar jika Nuh bergabung dengan Legion. Namun, dia tidak ingin memaksanya. Dia tidak akan berani mengambil risiko kehilangan aset yang berpotensi menjadi salah satu pemimpin di peringkat ke-8. Kamu sudah membangun timmu, kata Theodora sambil mengubah pendekatan. Aku melihat ke dalam keberadaanmu. Pengaruhmu telah membuat Jordan dan Don tumbuh jauh lebih cepat dari biasanya. Manusia lain juga mengalami hal yang sama. Sudah waktunya kamu menerima dirimu sebagai aset yang tak ternilai harganya. Hukum Nuh dapat membuat orang lain tumbuh lebih cepat dari biasanya, dan fitur tersebut semakin meningkat setelah kenaikannya. Dia belum melihat efek nyata, namun dia tahu bahwa pengaruhnya memaksa orang-orang yang mengikutinya untuk meningkat dengan cepat. Itu adalah hasil wajar dari hukumnya. Aura Nuh akan selalu memancarkan ambisinya, dan teman-temannya tidak bisa lepas dari pengaruhnya. Dia memaksa keberadaan mereka untuk berevolusi, bahkan jika dia tidak ingin mereka melampaui pertumbuhannya. Noah akhirnya mulai memperhatikan fitur itu. Peningkatan Raja Elbas tidak hanya bergantung pada bakatnya. Kerajaan juga mendapat manfaat dari ambisi Nuh untuk memahami ide inti di balik individualitas iblis surgawi dan meningkatkan ciptaannya. Noah memiliki kekuatan berbahaya yang dia lebih suka simpan untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia ingin menjadi yang terkuat sehingga dia bisa menghindari keterikatan dalam dunia politik tanah abadi. Saya tidak ingin menciptakan kekuatan keempat, Noah mencoba meyakinkan Theodora. Saya hanya mengejar keuntungan pribadi, dan Legion membantu saya dalam tugas ini. Anda tidak perlu takut pada saya. Namun, kamu telah menciptakan kekuatan keempat, jawab Theodora. Mungkin Anda belum menyadarinya, tetapi Anda sudah memiliki pengikut setia di antara berbagai organisasi. Saul dari keluarga Balro, Elbas dan Divine Demon, Jordan, Don, Fergie, dan mereka yang menyaksikan prestasi Anda di dalam warisan pencuri tertinggi akan mengikuti Anda. Anda hanya perlu meminta bantuan mereka. Theodora tahu lebih dari apa yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan jika dia meninggalkan pikiran Noah sendirian sekarang, dia sudah memeriksa kenangan yang melibatkannya dari para tahanan. Dia bisa memahami seberapa dalam hubungannya dengan para Bibrida dan teman-teman lainnya. Aku tidak peduli tentang itu, jawab Noah lagi dengan jujur. Kami mempunyai visi dunia yang berbeda. Saya masih tidak ingin mempertimbangkan orang lain ketika kekuatan saya hampir tidak cukup untuk membuat saya tetap hidup.
Tinggalkan undangan dan penawaran ketika saya mencapai level Anda. Theodora tersenyum lebar mendengar kata-katanya, tapi dia tidak menjawab. Dia tetap diam saat melihat aura Noah menjadi lebih padat. Semakin dia memutuskan untuk menempuh jalan menyendiri, semakin besar pengaruhnya. Apa yang dapat dilakukan Legiun untuk membantu Anda mencapai level ini? Theodora bertanya setelah dia berhenti menikmati aura Noah. Noah memikirkan pertanyaan itu sejenak, dan pandangannya akhirnya tertuju pada Wilfred. Theodora dan seluruh organisasinya tidak bisa menawarkan apapun padanya, tapi pria itu bisa memberinya sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh perpustakaan di wilayah manusia. Saya sedang mencari spesies binatang ajaib yang unik, kata Noah. Saya membutuhkan makhluk dengan bakat kegelapan dan kekuatan yang besar, terutama jika menyangkut kemampuan bawaannya. Wilfred bertanggung jawab atas kota Bibrida yang ditempatkan di negeri luar di sekitar wilayah kekuasaan binatang ajaib. Sekalipun dia bukan ahli di bidang itu, dia pasti tahu banyak tentang fauna di kawasan itu. Nuh ingin menyelesaikan eksperimennya dengan kristal merah secepat mungkin. Materi itu membawa rahasia di balik evolusi itu sendiri, dan Nuh perlu menyerapnya ke dalam kehebatan bertarungnya. Pertanyaan itu membuat Wilford terkejut, tetapi sang ahli segera menggaruk janggut pendeknya saat memikirkan masalah tersebut. Daftar makhluk akhirnya terlintas di benak Nuh dan menggambarkan sebagian besar binatang ajaib aneh yang memenuhi persyaratan sasaran. Noah kini memiliki kesempatan untuk melanjutkan perburuannya, namun dia tidak segera meninggalkan Yelmbel. Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk bertarung. Sudah waktunya istirahat dan fokus pada tingkat kultivasinya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1474 Naga. Nuh menetap di Yelmbel, bahkan jika dia bukan anggota Legiun. Para Bibrida di kota tidak mengeluh ketika pemimpin mereka memberinya salah satu tempat tinggal paling mewah. Yelmbel adalah kota yang memiliki bangunan sederhana, namun Theodora dan Wilford berhasil memberinya sebuah rumah besar dengan beberapa manfaat signifikan. Strukturnya dapat mengumpulkan nafas, dan banyak dari ruangan tersebut memiliki prasasti yang memperkuat strukturnya. Noah bisa berlatih dengan bebas di dalam struktur itu. Dengan penundaan invasi, dia dan rekan-rekannya dapat fokus untuk mengubah pengalaman yang dikumpulkan dalam pertempuran masa lalu menjadi kekuatan nyata. Istirahat itu adalah sesuatu yang mereka semua butuhkan setelah mengalahkan banyak guild. Potensi Nuh meroket setelah banyak kemenangannya melawan para penggarap panggung yang solid. Gantiannya ingin berkembang, dan makna sebenarnya yang terkandung di dalamnya mendorong organ tersebut lebih cepat menuju tahap superior. Berabad-abad yang dihabiskan di hutan belantara, dan banyaknya pertempuran telah membuat keberadaan Nuh siap untuk panggung yang kokoh. Dia hanya perlu menginvestasikan waktu untuk mencapai level itu sekarang. Aura Nuh semakin membesar, pengaruh ambisinya semakin meningkat, dan lingkaran cahaya gelap mulai membayang di sekitar tempat tinggalnya. Seolah-olah dunia ingin membuat area tersendiri yang menampilkan malam yang hanya menyelimuti Nuh. Terobosan itu semakin dekat dengan setiap tahun yang dihabiskan Nuh dalam pengasingan. Wilford telah memberinya petunjuk menarik tentang calon sahabat darah, tapi dunia sekarang terlalu berantakan. Noah lebih memilih fokus pada yayasannya sementara lingkungan di sekitarnya menjadi lebih mudah untuk dijelajahi kembali. Domain binatang ajaib menampilkan mata-mata dari kota kristal. Banyak organisasi manusia memburu para ahli yang telah menunda invasi mereka ke negeri luar. Nuh benar-benar aman hanya di dalam Legiun, dan dia tidak berani menyia-nyiakan waktu damai itu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan langkah terakhir sebelum terobosannya ke tahap solid, Ian menghubunginya. Tampaknya pasukan baru telah muncul di sekitar pagoda, dan kebanyakan dari mereka mengenakan jubah putih yang dihiasi gambar ungu. Peristiwa itu harus terjadi. Nuh mengetahui hal itu dengan sangat baik. Kelompoknya telah membunuh 2 penggarap panggung yang solid dari Crystal City dan 1 dari keluarga Sailbrod. Wajar jika mereka bergabung dalam invasi dengan harapan bisa menemukannya. Ian menjelaskan bagaimana invasi berubah setelah kedatangan pasukan baru tersebut. Crystal City dan keluarga Sailbrod tidak peduli bahwa mereka tidak dapat menyewa guild untuk tugas tersebut. Mereka mengirimkan kekuatan inti mereka melalui pagoda dan mulai memperluas pengaruh mereka di wilayah terdekat. Organisasi-organisasi tersebut juga telah mengirimkan pembudidaya peringkat 8 yang dimaksudkan untuk menyibukkan Theodora dan Wilford. Mereka ikut serta dalam invasi, meskipun rasa kenyang politik membuat mereka tidak mampu mempertahankan kendali atas wilayah tersebut. Noah tidak langsung ikut bertarung. Dia tidak peduli bahwa Legiun berada di pihak yang kalah dalam invasi. Tingkat kultivasinya akan meningkat, tidak ada yang lebih penting dari itu. Namun, Nuh segera memahami bahwa dia tidak dapat mencapai tahap superior hanya dengan latihan teratur. Bahkan akumulasi besarnya tidak bisa mendorongnya menuju tahap solid. Dia perlu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh ambisinya untuk menyelesaikan terobosan tersebut. Ambisinya telah memungkinkannya mencapai tahap cair, dan hal yang sama juga harus terjadi pada tahap padat. Keberadaan Nuh sudah menginginkan terobosan, namun ia harus mengobarkan emosi itu dengan pencapaian nyata. Tubuhku juga akan mencapai tingkat atas,
pikir Noah setelah mempelajari laporan yang terkumpul di depan pintu tempat tinggalnya. Saya mungkin menyelesaikan 2 terobosan jika pertempuran ini memberi saya potensi yang cukup. Nuh memutuskan untuk meninggalkan tempat tinggalnya setelah ia mencapai kesimpulan itu. Dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk melukai Crystal City, dan keberadaannya membutuhkan pertempuran. Lebih baik melawan invasi daripada tetap berada di dalam Yelmbel entah sampai kapan. Ketika Nuh sampai di pagoda, dia menemukan wajah yang dikenalnya di antara pasukan yang mempertahankan bangunan tersebut. Nona Kensen termasuk di antara pasukan itu, dan dia memimpin sekelompok pembudidaya tahap cair yang tampaknya terhubung dengan tingkat budidayanya. Tingkat budidaya Nona Kensen telah mencapai tahap cair, dan dia mengungkapkan ekspresi marah ketika dia melihat Nuh bergabung dengan pasukan yang dikerahkan oleh Legiun. Jelas sekali bahwa kekalahan Charles membebani Crystal City, dan Miss Kensen bahkan tidak berusaha menyembunyikan perasaan itu. Dia terutama merasa marah, tetapi jejak ketakutan muncul di ekspresinya setiap kali matanya tertuju pada Noah. Noah tidak terlalu peduli dengan budidaya panggung cair sehingga dia hampir gagal menemui Nona Kensen saat dia fokus pada ahli panggung yang solid di antara pasukan kecil itu. Pagoda tersebut menampilkan lebih dari 10 penggarap panggung yang solid dan banyak ahli lemah yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya bahkan kota kristal berjuang untuk menyediakan seluruh pasukan dengan keberadaan yang kuat, tetapi Nuh tidak keberatan membunuh mereka sekarang karena dia memiliki kesempatan. Setelah berjuang seumur hidup, Nuh dapat langsung membayangkan hasil terbaik dan terburuk dalam setiap situasi. Dia tahu bahwa dia tidak lama lagi akan memaksa kota kristal untuk mengerahkan kultivator peringkat 8 hanya untuknya. Jadi dia harus menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin sebelum organisasi tersebut memaksanya untuk melarikan diri. Pasukan lain dari Legiun membiarkannya lewat. Pasukan tersebut menciptakan koridor panjang yang mengarah langsung ke garis depan. Para Bibrida ingin melihatnya bertarung, dan Nuh tidak akan menolak kesempatan itu. Nuh memperhatikan Raja Elbas di antara pasukan. Kerajaan juga telah memutuskan untuk bergabung dalam pertempuran setelah permohonan Ian yang terus-menerus. Para Bibrida menginginkan setiap pejuang yang berharga dalam pertempuran itu, dan dia tidak bisa memikirkan orang lain selain para ahli yang bisa menghadapi kultivator panggung yang solid sendirian. Noah menatap pasukan musuh di depannya dan menyebarkan dunia gelap. Dia telah menyelesaikan cetak biru lainnya selama pengasingannya dan pertempuran melawan Guild. 4 bilah dan lengan tambahannya telah menjadi teknik yang andal namun sudah tua. Dunia gelap mengembun di sekitar sosoknya saat bengkelnya diaktifkan. Raungan keluar dari awan hitam ketika zat yang tidak stabil memenuhi pembuluh darah hitamnya dan memaksa tekniknya menggunakan kekuatan barunya sebagai dasar penciptaannya. Lokakarya tersebut menghabiskan sejumlah besar materi gelap untuk membangun tubuh baru di sekitar sosok Nuh. 2 anggota badan yang besar menutupi lengan Nuh, dan hal yang sama terjadi pada kakinya. Sepotong besar bentuk bersisik juga menggantikan tubuhnya, dan helm drakoniknya membesar saat tubuhnya berubah. Sebelum para penjajah dapat memahami apa yang sedang terjadi, Nuh berubah menjadi naga raksasa yang mengaum ke arah pasukan musuh. Teriakannya menginspirasi Bibrida lain dan membuat mereka berubah menjadi bentuk binatang. Jordan tidak terkecuali. Dia adalah orang pertama yang mengikuti teladan Nuh dan berubah menjadi wujud binatangnya. Bibrida lain segera mengikutinya, dan pasukan Legiun dengan cepat menjadi berantakan. Para penggarap di sekitar pagoda mengambil langkah mundur ketika mereka melihat begitu banyak ahli panggung cair dan padat bertransformasi. Bahkan Bibrida yang tidak punya pikiran di peringkat ke-7 sudah cukup untuk menakuti manusia itu. Para petani segera memahami bahwa hari-hari damai yang mereka habiskan untuk berkembang telah berakhir. Sudah waktunya bagi Legiun untuk menyerang balik. Kelahiran Pedang Iblis bab 1475 kipas angin. Tentara Bibrida memiliki aset yang jauh lebih banyak dibandingkan penjajah. Daerah luar adalah rumah bagi Legiun. Organisasi itu dapat mengerahkan kekuatan penuh dari 2 kota untuk melawan musuh-musuh tersebut. Pasukan manusia memiliki 12 penggarap panggung yang solid, tetapi Bibrida menampilkan lebih dari 20 aset pada tingkat yang sama. Selain itu, keberadaan mereka memiliki tubuh di tingkat atas, sehingga keseluruhan kekuatan mereka melampaui apa yang bisa dicapai manusia. Namun, pagoda itu adalah matriks teleportasi. Lebih banyak pasukan bisa tiba di wilayah itu selama organisasi penyerang bersedia mengerahkan bala bantuan. Nuh berwujud naga hitam dengan 2 sayap besar. Armor bersisik dan paku menutupi tubuh aslinya, dan cakarnya menyerupai pedang ketika dia mengayunkannya ke arah lawannya. Raungannya menandai dimulainya pertarungan. Tentara Bibrida menembak ke arah para penggarap, dan Nuh berada di garis depan. Dia tidak tahu apakah Theodora yang merencanakan hal itu, tetapi situasinya tidak memungkinkan dia untuk peduli dengan hasil itu. Nuh tidak melindungi rumahnya. Dia berjuang untuk mengumpulkan pengalaman yang cukup untuk mendekati terobosan. Tubuhnya juga membutuhkan nutrisi untuk mencapai tingkat atas, jadi dia ingin membakar dan memakan musuh sebanyak mungkin. Pasukan manusia tidak membiarkan pemandangan itu membuat mereka takut.
Mereka bukan anggota guild. Masing-masing pembudidaya itu tergabung dalam organisasi besar, dan mereka rela mati demi menghormati kekuatan mereka. Nuh menyelam menuju kumpulan pembudidaya tahap cair. Sayap dan cakarnya mengeluarkan badai tebasan setiap kali bergerak melintasi langit. Serangan-serangan itu menampilkan keseluruhan hukum Nuh, tapi itu tidak setingkat dengan tebasannya yang sebenarnya. Dia tidak menggunakan pedangnya dalam bentuk itu. Serangannya menampilkan kekuatan fisiknya, materi gelap, dan makna yang dibawa oleh kegelapannya, tapi itu tidak melibatkan seni pribadi apapun. Para penggarap di depannya mulai bubar ketika mereka melihat badai tebasan mendekati posisi mereka. Serangan-serangan itu sudah melampaui apa yang bisa dihadapi oleh para pembudidaya tahap cair. Mereka hampir menembus tahap solid dalam hal kekuatan. Sebelum badai menghantam pasukan musuh, salah satu penggarap panggung yang solid berpisah dari pemimpin lainnya dan menembak ke arah serangan yang datang. Gelombang api keluar dari sosoknya ketika dia melambaikan tangannya, dan badai tebasan hancur karena kekuatan yang dibawa oleh serangan sederhananya. Api merah membakar apapun yang dilewatinya. Mereka menghancurkan tebasan dan menggunakan energi yang disebarkan oleh wujudnya untuk berkembang. Api besar segera muncul di antara Noah dan lawannya, namun pemandangan itu tidak membuatnya melambat. Nuh menerobos ke dalam api dan meludahkan apinya sendiri. Gelombang kegelapan menyebar di antara serangan merah dan memperebutkan kepemilikan wilayah itu. Namun, kedua kemampuan tersebut sepertinya berada pada level yang sama, sehingga tidak berhasil mengalahkan lawannya. Tikus sudah memberitahu kita apa yang terjadi pada Charles dan Cassandra, kata wanita itu sambil mengulurkan tangannya ke arah api. Kamu sudah terlalu lama berkeliaran bebas. Aku, Felicia, akan membalaskan dendam teman-temanku dan membawa kehormatan ke Crystal City. Felicia berpenampilan seperti wanita tua dengan rambut putih panjang dan mata kuning. Jubah putihnya memiliki gambar api ungu di tepinya, dan sebuah tanda besar digantung di ikat pinggangnya untuk menjaga pakaiannya tetap diam. Noah tidak dapat memahami arti di balik simbol pada token tersebut. Tampaknya itu tidak mengungkapkan sepatah kata pun. Dia menduga hanya anggota kota kristal yang dapat memahami nilainya. Pakar itu mengencangkan tangannya, dan apinya mulai membesar. Cahaya merah itu meledak menjadi arus yang menghancurkan sebagian besar tubuh drakonik Nuh dan membakar materi gelap yang dilepaskannya. Noah segera memanggil pedangnya. Dunia gelap kembali meluas di sekitar sosoknya, dan nyala api membakarnya. Namun, awan yang menutupi kaki depannya menolak pengaruh itu dan terus memodifikasi tubuhnya. Cakar di kaki depannya telah meregang setelah bengkel memodifikasi bagian tubuhnya. Sosok tajam mereka memancarkan aura yang sama dengan pedang iblis dan pedang putihnya. Nuh telah menggabungkan kedua senjata itu ke dalam bentuk drakoniknya. Ketika Nuh melambaikan anggota tubuhnya, dia meluncurkan gelombang tebasan yang menembus gelombang api merah. Singularitas juga terbentuk setiap kali kedua jenis serangan tersebut saling bersentuhan. Pukulan-pukulan Nuh mempunyai kekuatan yang mampu melahirkan keajaiban. Felicia segera memahami bahwa tidak ada undang-undang yang bisa mengizinkannya menghentikan serangan tersebut. Singularitas akan muncul dalam waktu kurang dari sekejap. Prioritasnya adalah mengalahkan naga raksasa itu. Nyala apinya berubah. Mereka menjelma menjadi kipas besar yang mampu menutupi tubuh raksasa Noah. Senjata tersebut menampilkan tanda api yang menggambarkan bulan dan musim tertentu. Api musim panas, kata Felicia, dan kipas angin melancarkan serangan yang membuat Noah menghentikan serangannya. Gelombang api yang membakar telah menghantam sisi tubuhnya dan menghancurkan sayap kanannya. Teknik fantastisnya telah mencapai batasnya melawan seorang kultivator yang lebih kuat dari Charles. Aku akan melanjutkannya sampai armormu hancur, kata Felicia sambil membuka dan mengencangkan tangannya lagi. Nyala api berubah lagi. Itu menjadi tombak api yang mengarah ke Nuh dan menusuk tubuh besarnya. Tak satu pun dari mereka bisa mencapai jaringan aslinya, tapi tekniknya menjadi tidak stabil karena serangan terus-menerus. Nuh menebas, mengaum, dan melancarkan api. Dia tidak peduli jika wujudnya akan hilang. Dia hanya keberatan kalau kekuatannya meningkat selama pertarungan. Felicia berjuang untuk menghentikan hal itu terjadi. Apinya bisa berubah menjadi apapun yang dia bayangkan, tapi kepadatannya tidak bisa menghentikan Nuh menerobos pasukan yang lebih lemah. Sang ahli melihat bagaimana Nuh tidak peduli bahwa lawannya adalah seorang kultivator panggung yang solid. Tubuhnya melindunginya dari sebagian besar serangan, jadi dia akan memfokuskan pasukan yang lebih lemah dari waktu ke waktu. Noah selalu berusaha menggunakan apinya untuk mengumpulkan energi yang cukup untuk terobosan tubuhnya. Dia harus mengumpulkan nutrisi sekarang. Pertarungan itu hanyalah alasan yang ditentukan oleh kebutuhannya akan evolusi. Felicia tidak membiarkan Noah melakukan apa yang dia inginkan. Dia menembak di depan serangannya dan memanggil dinding api yang melindungi bawahannya dari serangan masuk. Noah melancarkan serangan api dan sayapnya, tapi lengannya tetap bebas. Ketika Felicia menyelesaikan strukturnya, dia menembak ke dalamnya dan menyembunyikan kehadirannya di antara rekan-rekan pasukannya. Noah tidak membiarkan trik itu mengejutkannya.
Lengannya terus melancarkan tebasan yang tidak dapat dihalangi sepenuhnya oleh dinding api. Aliran energi mengalir ke tubuhnya, menandakan bahwa serangannya berhasil membunuh lawannya. Tiba-tiba, dinding api berubah menjadi mulut reptil raksasa yang menggigit leher Nuh. Dia tidak menyangka serangan itu, dan kecepatannya terlalu rendah untuk menghindarinya. Mulutnya memotong kepala drakonik Nuh, tetapi gelombang materi gelap yang keluar darinya mampu memadamkan api untuk sesaat. Tekniknya rusak pada saat itu, dan Noah mendapati dirinya berada di antara api yang memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1476 ambisi. Nuh mendapati dirinya dikelilingi oleh api yang membakar. Armor drakoniknya telah hancur, dan sekarang hanya lapisan materi gelap dan asap korosif yang menutupi tubuhnya. Zat yang tidak stabil masih mengalir melalui pembuluh darah hitamnya, tapi Felicia telah menunjukkan bahwa apinya dapat melukainya bahkan dalam keadaan seperti itu. Dia kuat, lebih kuat dari kultivator panggung solid lainnya yang pernah dihadapi Noah. Noah tak segan-segan mengandalkan aset terkuatnya saat menyadari betapa buruknya keadaannya. Mulut reptil itu hendak menutup sosoknya, tapi rasa haus darah yang kuat tiba-tiba memenuhi area itu dan memperlambat serangannya. Pedang putih kembali ke dalam ruang terpisah, dan pegangan hitam keluar dari dadanya. Noah segera mengayunkannya dengan tangan kanannya, dan api di sekelilingnya hancur saat dia mengayunkan pedangnya. Ruang tertekuk di bawah kekuatan yang dibawa oleh ketajaman Nuh. Api merah itu menghilang saat tebasan terbang melintasi langit dan menghantam pasukan musuh. Felicia tidak menyangka Noah mampu melakukan kekuatan seperti itu. Para tikus telah menggambarkan pertarungan Charlie, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menilai pedang terkutuk itu. Pikiran sederhana mereka tidak bisa membedakan antara pedang iblis dan benda luar biasa itu. Sekalipun Felicia menduga Noah masih menyembunyikan beberapa kartu truf, dia tidak menyangka Noah akan menghancurkan apinya secepat itu. Dia hanya membutuhkan satu serangan untuk mengalahkan mantra yang berhasil menghancurkan wujud drakoniknya. Tentara di sisi lain api tidak berdaya melawan serangan itu. Tebasan besar yang keluar dari sosok Noah merobek tubuh mereka dan menghancurkan kesadaran mereka dalam sekejap. Sebuah lubang muncul di antara tentara. Serangan Nuh telah menghancurkan garis pertahanan pertama dan membuat wilayah tersebut tidak terlindungi. Tebasannya bahkan membawa kekuatan yang cukup untuk menghantam penghalang tak kasat mata di sekitar pagoda. Gelombang kemarahan memenuhi pikiran Felicia. Dia gagal melindungi pasukan berharga itu dari lawan yang telah merusak kota kristal. Dia tidak bisa membiarkan organisasi besarnya tampak begitu lemah. Nuh harus mati pada hari itu, atau kota kristal akan kehilangan kekuatan secara sia-sia. Kulit Noah hancur saat serangkaian luka terbuka di tubuhnya. Darah memenuhi jubahnya, tapi armor jahat itu menghalangi Felicia untuk melihat kelemahan dari pedang terkutuk itu. Felicia mengangkat kedua tangannya, dan api muncul di sekitar sosoknya. Api mengalir di depannya, dan bola api yang lebat terbang ke arah Noah setiap kali dia menjentikkan jarinya. Noah mengerahkan teknik gerakannya, tapi serangan Felicia terlalu cepat. Dia awalnya berhasil menghindari serangan tersebut, tetapi bola api segera mengenai kakinya dan mengubahnya menjadi hangus. Serangkaian bola api berkumpul menuju Noah setelah dia keluar dari teknik gerakannya. Felicia tidak memberinya istirahat, jadi Noah harus mengandalkan pedang terkutuknya lagi. Pedang iblis meleleh dan menutupi pedang terkutuk itu. Tebasan horizontal besar keluar dari pedangnya dan menghancurkan setiap bola api yang terbang ke arahnya. Tebasannya tidak berhenti dan terus terbang menuju posisi Felicia. Sang ahli tidak bisa sepenuhnya memblokir serangan itu, tapi menghindarinya akan menyebabkan lebih banyak korban di antara pasukannya. Dia harus membuat pilihan yang sulit, tapi dia tidak ragu untuk mendengarkan nalurinya. Api berkumpul di belakang sosoknya. Kipas itu muncul kembali dan melambai ke arah tebasan besar itu. Strukturnya hancur selama serangan itu dan berubah menjadi tombak api yang terbang menuju teknik Nuh. Api musim dingin, kata Felicia ketika lingkaran cahaya merah menyembunyikan sosoknya. Tebasan hitam dan banyak tombak api berbenturan, tapi serangan Nuh terus maju, memotong apapun yang dilewatinya. Namun, api besar yang menghantam strukturnya menghabiskan sebagian kekuatannya dan membuat bentuknya tidak stabil. Tebasan itu telah berubah menjadi jejak tajam materi gelap yang berbenturan dengan pertahanan bawaan Felicia. Aura panas mengelilingi sosoknya dan menghabiskan sisa kekuatan yang terkandung dalam serangan Noah. Ketika salah satu gelombang kejut yang dipancarkan dari tempat berbeda di medan perang menghilangkan asap yang terkumpul di area tersebut, Noah dapat melihat luka besar muncul di pinggang Felicia. Kulitnya juga memucat. Serangannya berhasil melukainya. Kamu tidak bisa melukai Crystal City lagi, kata Felicia dengan aliran darah keluar dari mulutnya. Aku akan menghentikanmu. Felicia menyatukan tangannya, dan kepala reptil raksasa itu muncul kembali. Lebih banyak api terbentuk di sekelilingnya dan menyatu dengan tekniknya untuk membangun tubuh berapi bagi makhluknya. Api musim semi, kata Felicia, dan makhluk reptil raksasa itu mengeluarkan suara gemuruh. Binatang itu menyerupai seekor naga,
tetapi ia memiliki 3 pasang sayap berbulu yang menyebarkan api ke langit. Kepalanya juga tidak sepenuhnya drakonik. Mulutnya panjang, dan 2 baris gigi tajam memenuhi bagian dalamnya. Kebanggaan Noah meledak saat dia menatap makhluk itu. Rasa haus darah membuat pikirannya tidak stabil, dan pemandangan binatang itu berhasil memicu instingnya. Nuh merasa seolah-olah makhluk berapi itu ingin menantangnya atas kepemilikan wilayah tersebut, dan pikirannya yang tercemar tidak memungkinkannya untuk menahan diri. Dia mengangkat pedangnya bahkan sebelum binatang itu menyelesaikan aumannya, dan tebasan vertikal besar segera keluar dari ujung tajamnya. Api musim semi, kata Felicia, dan kipas angin muncul kembali. Senjata api itu terbang ke depan makhluk itu dan melepaskan api besar yang berbenturan dengan tebasan. Terjadi ledakan setelah kejadian tersebut, namun serangan Noah berhasil menembus teknik tersebut. Namun, ia kehilangan terlalu banyak kekuatan. Makhluk berapi itu mengangkat kakinya dan membungkukkan tebasannya dengan cakarnya yang telanjang. Kepalanya yang besar juga menggigit ujung tajamnya dan menghancurkan serangannya bahkan sebelum bisa merusak teknik Felicia. Nuh mengabaikan kejadian itu dan melancarkan tebasan lagi. Luka terus terbuka di tubuhnya, tapi dia tidak peduli. Pikirannya hanya bisa fokus pada satu hal dalam situasi itu. Dia harus membunuh Felicia. Makhluk berapi itu tidak mampu menahan datangnya tebasan kedua, dan Felicia terlalu lambat. Cederanya mulai mempengaruhi dirinya, jadi dia tidak bisa melancarkan serangan api kuat lagi untuk melawan serangan itu. Tebasan itu membelah makhluk itu menjadi 2, dan api memenuhi langit setelah sosoknya hancur. Serangan Noah bahkan terus terbang ke arah Felicia, namun sang ahli kembali mengangkat tangannya. Api musim gugur, kata Felicia, dan semua api yang terkumpul di langit mengembun menjadi bentuk arus yang padat. Arus api mengalir menuju tebasan dan menghancurkannya, menciptakan awan materi gelap dan asap korosif yang semakin meluas. Serangannya bahkan mengarah ke Noah, yang merasa harus menggunakan pedang terkutuk itu lagi. Noah dan Felicia tampaknya setara. Mereka menggunakan serangan terbaiknya tanpa berhasil mengalahkan lawannya. Mereka yang menyaksikan kejadian itu tetap terdiam. Nuh sebenarnya menangkis seorang penggarap panggung yang solid. Tentu saja hasil itu tidak memuaskan Nuh. Rasa haus darahnya bahkan meningkatkan keserakahannya. Dia ingin membunuh lawannya dan siapapun di sekitarnya. Berada di level yang sama tidak bisa membuatnya bahagia. Bahkan sebelum dia memutuskan untuk mengaktifkan kemampuannya, tingkat kultivasi Nuh mulai meningkat. Ia mencapai puncak tahap cair dan menerobos masuk ke tingkat superior. Felicia tidak bisa berkata-kata untuk menggambarkan apa yang terjadi di depan matanya. Lawannya tiba-tiba berubah menjadi ahli panggung yang solid. Kelahiran Pedang Iblis bab 1477-3. Kamu tidak hanya menentang logika, kata Felicia. Kamu bertentangan dengan sifat dasar perjalanan kultivasi? Felicia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat Noah dengan paksa menaikkan level kultivasinya ke tahap solid. Ambisinya mengalir hingga ke tatanan dunia, dan pengaruhnya memaksa hal-hal di sekitarnya berkembang. Bagian langit itu menjadi semakin gelap seiring dengan menyebarnya pengaruh Nuh. Bintik hitam bahkan muncul di dalam nyala api Felicia. Sang ahli kehilangan kendali atas serangannya ketika ambisi Nuh meresap ke dalam strukturnya. Apinya bukan lagi miliknya. Nuh menyimpan pedang terkutuk itu dan menggunakan pedang putih itu lagi. Dia tidak bisa menggunakan senjata hitam ketika dia dalam wujud itu. Serangannya akan menggunakan tingkat kultivasi barunya sebagai fondasinya, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menahan kelemahannya. Namun, ambisinya memungkinkan dia menggunakan aset yang biasanya tidak dapat dia gunakan. Mendengkur dan malam keluar dari dadanya, dan levelnya meningkat saat mereka bermandikan pengaruhnya. Mendengkur menjadi lebih besar, kainnya semakin padat, dan tanduknya memanjang. Jumlah kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya meningkat, dan makhluk itu tidak ragu-ragu membuka mulutnya untuk meluncurkan kemampuan bawaannya. Malam juga bertambah. Sosoknya menjadi buram saat menyatu dengan dunia dan melesat ke arah Felicia. Jejak hitam akan mencemari langit putih saat terbang menuju ahlinya. Pedang iblis juga meningkat. Strukturnya menjadi lebih padat, dan semburan materi gelap keluar dari strukturnya karena kekuatan besar yang terkumpul di dalam tubuhnya. Senjata hidup itu juga menyuarakan auman yang mengungkapkan ekstasi yang dirasakan selama pemberdayaan itu. Nuh menyerang ahlinya. Bilahnya melakukan tebasan berbentuk salib yang melancarkan serangan tak kasat mata ke arah Felicia. Kultivator melihat pertempuran berubah hanya dalam hitungan detik, dan dia hanya bisa melakukan teknik dasar sebelum serangan Nuh mencapai dirinya. Penggemarnya muncul di depan sosoknya. Namun, serangkaian retakan memenuhi strukturnya sebelum serangan lain mencapainya. Malam keluar dari senjata api dan mengeluarkan suara dengusan sebelum menyelam ke arah Felicia lagi. Sinar gelap menghancurkan api yang tersisa di jalurnya dan menghantam penggarapnya. Aura panas di sekitar Felicia tidak bisa berbuat apapun untuk menghentikan serangan itu, dan materi gelap yang kejam segera mulai melahap kulitnya. Singularitas yang tak kasat mata pun sampai pada Felicia.
Sebuah lubang besar terbentuk di tengah perutnya bahkan sebelum dia bisa memahami apa yang menimpanya. Sosok Felicia yang cacat menjadi terlihat ketika asap yang ditimbulkan oleh serangan Nuh menghilang. Dia tampaknya berada di ambang kematian. Kulitnya telah hilang, dan lubang mengerikan menusuk perutnya dari sisi ke sisi. Knight juga keluar dari sosoknya dan meninggalkan serangkaian luka yang memperburuk kondisinya. Kesadaran Felicia mulai menghilang, tapi dia berhasil mengeluarkan beberapa kata keras bahkan dalam keadaan seperti itu. Saya mengerti, kata Felicia. Kamu berpotensi menjadi ancaman besar. Bergembiralah, Crystal City sekarang akan memperlakukanmu sebagai salah satu musuh yang paling ditakuti. Tokennya tetap menempel di tubuhnya meskipun jubahnya telah menjadi tumpukan kain. Ketika Felicia menutup matanya, cahaya ungu mulai keluar dari benda itu, dan pagoda bereaksi terhadap kejadian itu. Dinding pagoda mulai bersinar dengan cahaya putih, dan tekanan berat segera menimpa area tersebut. Bagian langit itu menjadi berantakan karena banyaknya pertempuran yang terjadi di sekitar gedung. Namun, setiap pakar berhenti berperang ketika kekuatan tersebut menyebar ke lingkungan. Lingkaran cahaya yang menyilaukan bercampur dengan cahaya langit, dan banyak sosok menjadi terlihat setelah cahaya itu menghilang. Pasukan kedua telah muncul di atas bangunan itu. Bala bantuan dari organisasi besar telah tiba. Noah dengan cepat menebas ke arah Felicia. Kultivator berada di ambang kematian, tetapi seseorang masih bisa menyelamatkannya, dan Nuh tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Namun, ketakutannya menjadi kenyataan ketika dia melihat dua ahli panggung yang solid muncul di lintasan serangannya. Dua pria berjubah putih mengangkat tangan. Dinding es terbentuk di antara tebasan dan Felicia, melindunginya dari serangan Noah. Kedua pembudidaya dapat meluangkan waktu untuk menyelamatkan ahli tersebut dan mengirimnya kembali ke dalam pagoda. Noah ingin maju ke depan, tapi dia memaksakan dirinya untuk tetap di posisinya. Rasa haus darahnya membutakan alasannya, tapi dia masih bisa mempertahankan kendali dalam jumlah tertentu. Kedatangan bala bantuan menempatkan pasukan Bibrida di pihak yang kalah sekarang. Manusia memiliki pasukan yang jauh lebih banyak, dan tampaknya peleton baru tersebut sebagian besar terdiri dari para penggarap panggung yang solid dari berbagai organisasi. Hanya sedikit dari ahli tersebut yang berasal dari Crystal City. Tampaknya organisasi lain telah memutuskan untuk menginvestasikan sumber daya mereka di wilayah tersebut setelah pengorbanan awal sekutu mereka. Dinding es runtuh dan menampakkan dua pria yang menatap Nuh. Mereka berpenampilan setengah baya. Keduanya memiliki rambut biru pucat dan mata putih, dan fitur wajah mereka identik. Mereka kembar, tetapi tampaknya tingkat kultivasi mereka pun memiliki hubungan yang erat. Kami adalah pemburu dari Crystal City, kata salah seorang pria. Kami sekarang akan memperlakukanmu seperti ancaman peringkat 7, kata pria lainnya. Aura ketiga muncul di belakang Nuh saat dia mengamati si kembar. Ketika dia berbalik, dia melihat seorang wanita parubaya melayang di atasnya dan menganalisis setiap gerakannya. Mereka adalah AB dan EB, kata wanita itu. Saya tidak akan mendengarkan mereka. Individualitas mereka membuat mereka jauh lebih kuat daripada kultivator panggung solid lainnya, namun kecerdasan mereka mengalami kelemahan yang serius. Wanita itu tersenyum lebar saat rambut emas panjangnya berkibar tertiup angin. Dia memiliki sepasang mata hijau bersinar, dan jubah putihnya memiliki gambar ungu angka 9 di dadanya. Saya Nona 9, kata wanita itu sambil membungkuk dalam-dalam. Saya telah mendengar banyak tentang Anda. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Nuh dikepung. Bala bantuan dari organisasi telah tiba jauh lebih cepat dari yang dia harapkan, dan tampaknya Crystal City ingin membunuhnya dengan cara apapun. Dia bisa mengalahkan seorang kultivator panggung yang solid ketika dia berusaha sekuat tenaga, tetapi situasinya tampak sangat buruk. Tiga ahli di tingkat itu kini mengelilinginya dan menutup jalan keluarnya. Satu-satunya kesempatan Nuh untuk melarikan diri adalah dengan berjuang melewati penyumbatan itu. Noah melambai pada wanita itu, tetapi suara logam bergema di area tersebut ketika singularitasnya yang tak kasat mata hendak mencapai sosoknya. Pakar itu tidak bergerak selama serangannya. Dia hanya menggunakan pertahanan bawaannya untuk memblokir serangan itu. AB dan EB tidak tinggal diam setelah serangannya. Mereka menunjuk ke arah Nuh, dan jejak es keluar dari bawah kaki mereka dan melesat ke arahnya. Es menyebar dengan cepat. Itu menutupi langit dan membekukan ambisi Nuh. Kegelapan yang memenuhi langit menghilang, digantikan oleh cahaya biru yang terpancar dari serangan si kembar. Ini tidak akan berhasil, pikir Noah saat api keluar dari mulutnya. Senjatanya juga menyatu saat dia meluncurkan tusukan yang kuat, namun suara logam bergema lagi saat serangannya hendak mencapai es. Nona 9 ikut campur lagi. Saat Nuh menyaksikan es semakin mendekat, suara gemuruh yang familiar memenuhi langit. Jordan dalam wujud naganya muncul di belakang Nona 9 dan meludahkan gelombang api yang memaksanya mengalihkan perhatian padanya. Noah hanya bisa bersukacita melihat pemandangan itu, dan sosoknya segera berubah menjadi pedang hitam yang melesat dari kejauhan.
Namun, Es segera muncul di hadapannya dan menghentikan teknik gerakannya. Kelahiran pedang iblis bab 1478 kerugian. Tidak bisa menembus Es. Tidak ada yang dia lakukan yang dapat merusak dinding biru yang muncul di sekelilingnya dan memaksanya untuk tetap berada di medan perang. Jelas bahwa Crystal City mengincarnya. Organisasi itu sepertinya tidak peduli dengan negeri luar. Semua bala bantuannya akan terbang ke tiba-tiba jika pasukan lain dari pasukan Bibrida tidak memaksa mereka untuk menyerang di tempat lain. Bahkan dalam bentuk panggungnya yang kokoh, Noah tidak bisa memecahkan kebekuan. Tebasan dan teman-temannya tidak melakukan apapun pada elemen itu. Kata-kata Nona 9 benar. Nuh belum pernah menghadapi pertengkaran ini. Pasti ada tipuan di balik kekuatan mereka, pikir Noah sambil menahan rasa sakit yang menjalar ke pikirannya. Nuh masih menderita karena kelemahan pedang terkutuk itu. Tubuh dan pikiran telah meningkat dan dapat menahan efek yang lebih berbahaya. Tetapi Noah harus mengandalkan pedang itu berkali-kali untuk melawan Felicia. Kulitnya terus terkelupas, dan rasa haus darah tidak pernah berhenti mempengaruhi pikiran. Teknik deduksi ilahi diaktifkan untuk menganalisis Es. Banyak rencana tentang cara membunuh lawannya memenuhi pikirannya karena energi mental tercemar yang mengalir dalam kemampuannya. Tetap saja, dia bisa dengan cepat menemukan jawaban atas keraguannya bahkan dalam kondisi seperti itu. Mereka adalah bagian dari individualitas yang sama, Noah menyimpulkan dalam pemikirannya setelah mengamati sekilas. Noah bisa merasakan dua aura identik di dalam Es. Mereka bergabung untuk melahirkan sesuatu yang jauh melampaui kekuatan mereka. AB dan EB mungkin menggunakan metode penanaman yang tidak lazim untuk mencapai kondisi tersebut. Segalanya menjadi jelas bagi Nuh begitu dia memahami aspek keberadaan mereka. Dia tidak melawan dua kultivator panggung solid yang berbeda. Lawannya adalah dua ahli yang bisa menggabungkan hukum mereka dengan sempurna dan menghasilkan kekuatan yang jauh lebih besar dari biasanya. Pantas saja aku tidak bisa menembus Es, pikir Noah saat ekspresinya menjadi dingin. Es yang menumpuk di langit menciptakan penjara melingkar yang perlahan menyatu menuju Nuh. Kedua ahli itu ingin menjebaknya, dan sepertinya tidak ada jalan keluar dari situasi itu. Suara dentang tiba-tiba menyebar ke seluruh langit. Nona 9 melemparkan tubuh besar Jordan melalui teknik tak kasat mata dan berbalik ke arah Noah lagi. Senyum lebarnya masih terpancar di wajahnya, dan dia hampir tidak merasa lelah setelah bertukar pikiran dengan hibrid itu. Anda seharusnya sudah menduga hasil ini, kata Nona 9. Kalian orang-orang bodoh yang naik dari tingkat yang lebih rendah semuanya sama saja. Kalian telah menjadi raja dalam kata-kata kalian begitu lama sehingga kalian gagal menyadari tempat kalian di tanah abadi. Jordan terbang menuju Nona 9 lagi, tetapi kepalanya terbentur dinding lain yang tak terlihat. Darah mengalir keluar dari mulutnya yang besar, tapi tatapannya tampak tetap teguh seperti biasanya. Lihatlah apa yang bisa dilakukan oleh sebuah organisasi besar, lanjut Miss Nine. Pasukan ini hanyalah bagian dari kekuatan penuh kota kristal, dan jika kita hanya mempertimbangkan para penggarap di peringkat ke-7. Pasukanku memiliki monster yang telah hidup selama berabad-abad. Bagaimana kamu bisa berharap untuk menang? Nona 9 melanjutkan pidatonya meskipun Jordan melakukan yang terbaik untuk menembus pertahanannya. Retakan mulai muncul di langit setelah dia mengumpulkan cukup banyak angin, tapi celah itu tidak mengarah pada kehampaan. Kamu mencapai prestasi luar biasa setiap kali kamu berhasil membunuh seorang penggarap panggung yang kuat, lanjut Nona 9. Namun, lihatlah sekelilingmu. 3 ahli terbaik di peringkat ke-7 telah terbang ke sisi lain pesawat untuk memburumu. Aku hitung 2, kata Noah saat api hitam keluar dari mulutnya. Nyala api menghilang setelah terbang beberapa sentimeter. Mereka bahkan tidak mencapai dadanya sejak mereka memasuki domain bayangan. Senyum Nona 9 membeku saat melihat itu. Dia mengerti bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi tetapi tidak dapat memahami apa yang ada dalam pikiran Nuh. Dia bahkan tidak merasakan energinya menyebar ke lingkungan. Tiba-tiba, AB meledak menjadi kepulan asap abu-abu, api hitam, dan paku-paku yang berasap. Tidak ada ahli yang tersisa, dan energi yang terkandung dalam tubuhnya mengalir ke arah Nuh melalui titik api kecil. Nuh akhirnya bisa merasakan kejernihan pikiran setelah lubang hitam memurnikan energi itu dan mengarahkannya ke jaringannya. Tubuhnya langsung sembuh, dan haus darah mulai surut. Senyum Nona 9 menghilang. Dia tiba-tiba merasa khawatir dengan kemampuan Noah yang luar biasa. Dia memiliki sesuatu yang bahkan tidak dapat dirasakan oleh para penggarap panggung yang solid. Tidak ada seorang pun yang aman di sekitarnya. Namun, dia juga memperhatikan bahwa Noah tidak langsung mengandalkan teknik itu. Felicia juga tidak menghadapi serangan itu. Harus ada batasan seberapa sering Noah dapat mengaktifkannya. Nona 9 ingin segera menyerang, tetapi Jordan berhasil menerobos tembok tak kasat mata pada saat itu dan memaksanya mengalihkan perhatiannya. Noah bisa tinggal berdua dengan EB. Kultivator tampak tersesat tanpa saudaranya, dan Nuh tidak ragu-ragu memanfaatkan momen kelemahan itu. Dia menembak ke arah ahli itu dengan bilahnya mengarah ke kepalanya.
Tidak, teriak Ebe sambil melambaikan tangannya menembus asap yang menggantikan tubuh kakaknya. Kamu tidak boleh mati. Kita adalah satu. Kita akan hidup selama salah satu dari kita hidup. Noah tidak peduli dengan ketidakstabilan mental Ebe dan menusukkan pedangnya ke kepala kultivator. Namun, lapisan es tipis muncul di atas kulitnya, dan serangan itu tidak berhasil menembusnya. Bentrokan itu menghempaskan Ebe ke bawah, tapi sepertinya dia tidak terpengaruh oleh serangan itu. Dia menghantam penghalang di sekitar pagoda dan meluruskan posisinya sebelum terbang kembali menuju awan kelabu. Tidak, teriak Ebe. Kembalilah padaku. Kembalilah melalui aku. Berikan aku kekuatanmu, saudaraku, dan kita akan hidup selamanya. Auranya menguat saat tangisannya terus berlanjut. Sesuatu sedang terjadi, tetapi Noah tidak akan menunggu di sana karena lawannya menjadi lebih kuat. Apalagi Ebe sempat mencoba memasukkannya ke dalam sangkar. Nuh bahkan tidak bisa menggambarkan kemarahannya. Pedang iblis meleleh untuk menutupi pedang putihnya. Nuh menebas leher kultivator itu, mendukung serangan itu dengan seluruh kekuatan yang terkandung dalam wujudnya yang ditingkatkan. Bilahnya kembali mendarat di lapisan es tipis, namun serangannya hanya berhasil melemparkan Ebe ke bawah lagi. Noah tidak bisa menyakitinya selama pertahanan bawaan itu ada. Kita akan bangkit bersama, Abe, kata Ebe sambil kembali ke arah asap. Tidak ada yang akan memisahkan kita. Noah tidak pernah berhenti menyerang, tapi serangannya tampaknya tidak ada gunanya. Tidak ada yang dia lakukan yang bisa menembus es. Membunuh saudaranya tidak membuat perbedaan apapun pada kekuatan ahlinya. Ketika asap sudah benar-benar hilang, Ebe dapat melihat bahwa tidak ada yang tersisa dari saudaranya. Nuh telah menyerap sisa energi yang tersisa, sehingga tempat itu bahkan tidak memiliki abu. Anda, Ebe berteriak saat tatapan marahnya beralih ke Noah. Kamu membunuhnya. Kamu membunuh saudaraku. Aura Ebe meningkat saat dia menggumamkan kata-kata itu, tapi Noah segera mundur. Kultivator mengikutinya ke dalam area yang sudah tercakup oleh domain bayangan, dan Noah menggunakannya untuk memindahkan ketidakstabilan dan api ke dalam lawannya. Nona 9 berhasil mengusir Jordan lagi, tapi ekspresinya berubah jelek saat melihat Ebe meledak. Noah berhasil mengaktifkan kembali teknik mengancamnya, menimbulkan lebih banyak kerugian pada Crystal City. Kelahiran Pedang Iblis bab 1479 Limi. Pengaruh Nuh semakin meningkat meskipun tingkat kultivasinya tidak meningkat. Mengalahkan para penggarap panggung yang solid setelah mereka mengeroyoknya membuat potensinya meningkat. Ambisinya semakin padat dan perlahan berhasil mendorong kembali es yang menumpuk di lingkungan. Nona 9 tidak bisa membayangkan pemandangan yang baru saja dia saksikan. Nuh adalah bibrida tahap cair di yayasannya, tetapi ia telah mengalahkan 3 pembudidaya tahap padat tanpa menghabiskan cadangan energinya. Pakar biasa punya batasan. Mereka bisa mendorong kekuatan mereka melebihi diri mereka sendiri melalui seni rahasia dan benda-benda tertulis yang unik, tapi mereka tidak bisa mencapai kekuatan bertarung yang menantang logika. Nuh berbeda. Dia adalah pengecualian di antara pengecualian. Hukumnya tidak hanya mengizinkan dia mencapai pangkat superior. Itu juga memberinya kekuatan yang cukup untuk mengalahkan keberadaan di level tersebut. Nona 9 telah melihat banyak kultivator berbakat sepanjang hidupnya. Dia juga telah melawan banyak bibrida yang dapat memanfaatkan keunggulan bawaan yang diberikan oleh spesies mereka. Namun, Nuh berdiri di atas semuanya. Potensinya sepertinya tidak ada batasnya. Menentang iblis, bisik Nona 9. Judul yang pas. Pengalaman Nona 9 tidak memungkinkannya untuk tetap diam. Dia mulai melihat wujud asli Noah, dan rasa dingin merambat di punggungnya saat dia menyadari akan menjadi apa Noah. Crystal City telah berhenti meremehkannya, tapi itu tidak cukup. Nona 9 mengerti bahwa dia harus memperlakukan Nuh sebagai ancaman yang melampaui kekuatannya. Seberapa tinggi kamu bisa terbang? Nona 9 bertanya ketika auranya meningkat. Apakah kamu akan mencapai peringkat ke-8? Bisakah kamu melampaui level itu dan menyentuh puncak dunia kultivasi? Gelombang kejut menyebar dari sosoknya. Suaranya kehilangan kehangatan dan memperoleh fitur metalik. Suara dentang menyertai kata-katanya, dan kekuatan besar jatuh di seluruh medan perang. Pengaruh Nona 9 menekan setiap ahli di wilayah tersebut. Auranya hampir menutupi seluruh wilayah. Bahkan beberapa bibrida dalam tahap padat kesulitan untuk bergerak dengan baik di bawah tekanan tersebut. Hukumnya tidak hanya berdampak pada bibrida. Nona 9 juga menekan sekutunya. Pengaruhnya tidak bisa berbeda antara teman atau musuh. Itu menimpa semua orang di area tersebut, memaksa semua ahli dalam tahap cair meludahkan seteguk darah. Nona 9, Miss Kenson mengeluarkan suara permohonan yang keras sambil berusaha untuk tetap berada di udara. Nona Kenson memiliki serangkaian penjaga di sekelilingnya dan bahkan seorang penggarap panggung yang solid ditunjuk untuk melindunginya. Namun, mereka tidak bisa melindunginya dari pengaruh Nona 9. Diam! Nona 9 berteriak ketika suara dentang yang dibawa oleh suaranya semakin intensif. Saya secara pribadi akan menjelaskan hal ini kepada Madame Kenson. Saya tidak bisa menahan apapun terhadap monster ini.
Seberapa kuat dia? Noah mengutuk dalam benaknya saat dia berjuang untuk menjauh dari pengaruh Nona 9. Bahkan Jordan tidak bisa sepenuhnya melawan teknik ini. Kekuatan Jordan mendekati puncak peringkat ke-7, dan dia bahkan dalam wujud naganya. Namun, Noah dapat melihat betapa kesalnya dia terhadap tekanan itu. Dua penggarap panggung yang kuat sedang melawannya untuk membiarkan Nona 9 melakukan apa yang dia mau, dan Jordan tidak bisa melepaskan mereka di dalam lingkungan itu. Nuh secara teknis berada di puncaknya. Efek dari ambisinya belum habis, dan tubuhnya dipenuhi kekuatan. Dia sedikit kekurangan kegelapan khusus, tapi lubang hitam sudah memproduksi lebih banyak kegelapan. Nona 9 akan menemui akhir yang sama seperti si kembar jika Nuh memiliki cukup waktu untuk memperbesar domain bayangan dan mengisi kembali simpanan kegelapan khususnya. Tetap saja, Noah tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan melawan ahli itu. Apakah kamu ingin tahu? Noah bertanya untuk mengulur waktu. Apakah kamu ingin aku memberitahumu di mana ambisiku berhenti? Raungan menyatu dengan kata-kata Nuh. Mendengkur dan malam muncul di sampingnya dan mengeluarkan tangisan nyaring. Pedang iblisnya juga ikut menunjukkan ekspresi pembangkangan murni itu. Apakah kamu ingin mengetahui batas potensiku? Noah bertanya saat pedang putih itu kembali ke dalam ruang terpisah. Area itu menjadi lebih gelap ketika sebuah pegangan hitam keluar dari dadanya. Nuh merasakan gelombang haus darah memenuhi pikirannya dan mengubah pikirannya menjadi niat membunuh. Rasa haus darah yang mengalir keluar dari sosoknya menyerupai lautan pedang yang menyebar kemana-mana di lingkungan. Pedang terkutuk itu menggunakan tingkat budidaya pemiliknya sebagai fondasinya. Kekuatan yang dipancarkannya bertujuan untuk mencapai puncak peringkat ke-7. Pedang terkutuk masih menjadi senjata tingkat atas karena belum cukup mengalahkan lawan. Itu tidak bisa mendorong kekuatan serangan Nuh ke peringkat ke-8. Puncak peringkat ke-7 adalah batas dari bentuknya saat ini. Katakan padaku, kata Nona 9 tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Rasa haus darah yang dikeluarkan oleh Nuh membuat para ahli yang lebih lemah di daerah tersebut melarikan diri. Bahkan beberapa penggarap panggung yang solid harus mengaktifkan teknik pertahanan untuk menangkis pengaruh berbahayanya. Kebanyakan ahli mengalihkan perhatiannya pada sosok Nuh. Mereka dapat melihat bahwa Nona 9 tidak berani mengalihkan pandangan darinya, dan mereka bertanya-tanya bagaimana Nuh bisa berpikir untuk melawan monster itu. Ambisiku tidak mengenal batas. Noah berteriak sambil menghunuskan pedang terkutuk itu dan menebas dengan kedua tangannya ke arah lawannya. Nona 9 dengan cepat melambaikan tangannya, dan ruang di depannya membungkuk. Sesuatu mulai muncul, tapi badai tebasan menghantam sosok tak kasat mata itu sebelum berubah warna. Semua orang mundur. Mereka memperkirakan gelombang kejut besar akan terjadi setelah bentrokan itu. Namun, mereka segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Nona 9 adalah orang pertama yang merasakan anomali itu. Noah telah mengumpulkan kekuatan dalam jumlah yang mengancam, tapi tebasan yang mengenai dinding tak terlihatnya lebih lemah daripada serangan yang dilancarkan terhadap si kembar. Tekniknya bahkan tidak bergetar ketika tebasannya menghantam permukaan yang tak terlihat. Nona 9 merasa bingung, namun ia mulai curiga ketika melihat awan hitam telah menggantikan sosok Noah. Nona 9 melambaikan tangannya, dan awan itu menyebar. Teknik ini tidak melibatkan siapapun. Itu adalah kumpulan materi gelap sederhana yang mengambang di langit. Diam! Noah berteriak dalam benaknya saat dia terbang dengan kecepatan tinggi menuju tepi medan perang. Nuh pernah berpura-pura menggunakan pedang terkutuk itu sebelumnya. Dia tidak cukup gila untuk menggunakan serangan yang akan mengubah tubuhnya menjadi bubur berdarah ketika dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, haus darah yang memenuhi pikirannya adalah nyata, dan ia meminta Nuh untuk kembali. Ayo kita bunuh dia, ayo kita makan perutnya, robek anggota tubuhnya selagi dia masih bernapas. Bunuh dia perlahan, bunuh dia dengan cepat, menelan semua orang di jalanmu. Pikiran. Kekerasan memenuhi pikirannya. Mereka semua membawa suaranya, seolah-olah dia tiba-tiba mendapatkan kepribadian ganda yang memintanya untuk bertarung. Nuh berhasil tetap tenang. Dia berjuang untuk menahan instingnya, dan dia harus menamparkan pipinya sesekali agar tetap sadar. Kelemahan tersebut memperingatkan Nuh tentang kekuatan pedang terkutuk. Dia hampir tidak bisa menahan rasa haus darah yang ditimbulkan sementara ambisinya meningkatkan tingkat kultivasinya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan dampak serangan sebenarnya terhadap tubuhnya. Pikiran liarnya semakin sulit untuk ditekan ketika sesosok muncul di jalannya. Noah telah terbang secepat yang dia bisa, tapi dia harus berhenti ketika jejak debu hitam berkumpul di depannya dan mengambil wujud Nona 9. Pakar itu telah menyusulnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1480 bola. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Noah bertanya sambil menghentikan teknik gerakannya dan mengalihkan kekuatan lubang hitam ke pikirannya. Nuh perlu berpikir jernih dalam situasi itu. Dia tidak bisa membiarkan haus darah mengendalikan tindakannya. Ada sesuatu yang aneh dengan kekuatan Nona 9, tapi dia tidak bisa membuang waktu untuk mengungkapnya sekarang. Kepura-puraan sebelumnya juga telah menipu sekutunya.
Raja Elbas, Ian, Jordan, dan Bibrida lainnya mengira Nuh akan melancarkan tebasan besar-besaran. Mereka tidak menyadari pelariannya sampai dia sudah jauh. Hanya Nuh dan Nona 9 yang berdiri di bagian langit itu. Yang lain membutuhkan setidaknya 1 menit untuk menghubunginya. Para ahli dalam tahap solid dapat melakukan banyak serangan selama waktu itu. Kamu tidak bisa membunuhku sebelum yang lain datang, kata Noah dengan senyuman dingin muncul di wajahnya. Nuh tidak menyerang. Dia bahkan tidak berusaha melarikan diri. Dia tidak perlu melakukan apapun untuk mengakhiri pertempuran itu. Jordan dan yang lainnya sudah mulai terbang ke arahnya di akhir barisannya. Pemberdayaan yang diberikan oleh ambisinya akan segera berakhir, namun Nuh tidak merasa takut. Kekuatan Nona 9 adalah sesuatu yang dia tidak mengerti, tapi nalurinya mengatakan kepadanya bahwa dia bisa bertahan dalam situasi itu. Nona 9 sepertinya tidak peduli dengan pernyataannya. Dia melambaikan tangannya, dan kekuatan besar menghantam kepala Noah. Serangan itu hampir membuatnya pingsan, tetapi mendengkur dengan cepat mengepung sosoknya dan menahan sebagian dari pukulan itu. Nuh terbanting ke tanah. Dia bahkan tidak ingat seberapa cepat dia meninggalkan langit, tapi dia bisa merasakan darah mengalir keluar dari kepalanya. Luka besar muncul di antara rambut metaliknya. Pakar itu hampir membuka tengkoraknya. Sudah kubilang, kata Noah sambil berjuang untuk berdiri. Dia ingin menuntut ahlinya. Dia ingin menusukkan pedangnya ke kulitnya, tapi dia menekan dorongan itu. Noah harus tetap tenang untuk mendapatkan waktu sebanyak mungkin. Aku percaya padamu, akhirnya Nona 9 berkata sambil turun dari langit. Mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu sebagai monster terhebat yang pernah melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Sebuah buku catatan bertuliskan berkedip-kedip di genggamannya. Nona 9 sedang berkomunikasi dengan seseorang, tetapi Noah tidak dapat merasakan isi pesannya. Jordan hampir mencapai tempat itu. Api sudah menumpuk di mulut drakoniknya. Ian juga berada di belakangnya, dan serangkaian pembudidaya panggung yang solid mengikuti kedua bibrida tersebut. Apa artinya itu? Noah bertanya, tapi pagoda itu tiba-tiba mengeluarkan kilatan cahaya. Tidak ada bala bantuan yang datang setelah kejadian itu. Tapi buku catatan yang dipegang oleh salah satu penggarap di dekat pagoda berkedip-kedip meniru cahaya yang sebelumnya dilepaskan oleh struktur tersebut. Buku catatan Nona 9 juga bersinar, dan sebuah bola gelap tiba-tiba muncul di sebelah ahlinya. Benda itu sebesar bangunan 2 lantai dan memancarkan kekuatan yang membuat Noah tidak bisa berkata-kata. Spare adalah item kuasi peringkat 8. Noah secara naluriah mundur selangkah saat melihat itu, tapi Nona 9 lebih cepat darinya. Dia melemparkan senjata bertuliskan itu ke arahnya, dan sosoknya mulai menghilang menjadi awan debu hitam. Nuh berusaha menghindari bola itu. Dia tidak bisa memasuki domain bayangan, tapi dia masih meluncurkan semua yang ada di gudang senjatanya untuk menangkis item tersebut. Mendengkur muncul lagi dan mengeluarkan sinar gelap. Pedang iblis muncul di tempat terbuka dan meluncurkan gelombang materi gelap yang tajam. Malam melesat ke arah bola saat ia mencoba menyatu dengan kainnya. Dunia gelap juga terjadi dalam upaya putus asa untuk memberi Nuh lebih banyak waktu. Namun, serangan itu bahkan tidak memperlambat bola tersebut. Pemandangan dalam penglihatan Nuh tiba-tiba menjadi gelap sebelum cahaya pucat memulihkan penglihatannya dan membuatnya mengerti di mana dia berada. Nuh masih berada di medan perang. Dia tidak beranjak dari tempatnya di tanah. Namun, sekelilingnya menjadi lebih gelap, dan dia mendapati dirinya tidak mampu membuka kesadarannya. Materi gelap segera keluar dari sosoknya dan memenuhi sekelilingnya. Energi yang lebih tinggi segera berhenti mengembang setelah menutupi area berbentuk bola. Sebuah tembok tak kasat mata menghalangi pergerakannya. Mendengkur, Malam, dan pedang iblis bersama Nuh. Mereka melancarkan serangan ke arah tembok tak kasat mata itu, tapi mereka bahkan tidak berhasil membuatnya bergetar. Noah menggenggam pedang iblis dan memegang pedang putih pada saat itu. Singularitas keluar dari sosoknya setelah dia melakukan tebasan berbentuk salib, tapi serangannya gagal menimbulkan reaksi apapun pada dinding tak terlihat. Sosok Nona 9 muncul di atasnya dan menyentuh bola itu saat tubuhnya berubah menjadi jejak debu hitam. Pemandangan dalam penglihatan Nuh berubah lagi. Dia tiba-tiba menemukan dirinya berada di atas pagoda. Nuh tidak perlu banyak waktu untuk memahami apa yang telah terjadi. Nona 9 mengandalkan benda bertulis kuasi peringkat 8 untuk menjebaknya, dan dia sekarang berusaha membawanya pergi dari medan perang. Tatapan Noah menjadi dingin, tapi dia tidak melakukan apapun. Materi gelap mengalir kembali ke lubang hitam. Mendengkur, Malam, pedang iblis, dan Malam kembali ke dalam tubuhnya. Bahkan tingkat kultivasinya mulai turun saat dia turun menuju pagoda. Dia bisa melihat keseluruhan medan perang dari tempat itu. Jordan dan Ian berada jauh. Raja Elbas sedang sibuk melawan seorang penggarap panggung yang solid, dan bibrida lainnya memiliki lawan yang harus diurus. Bola itu bahkan telah memutuskan hubungannya dengan mantra Nona Void. Nuh tidak bisa lagi menyentuh lapisan antar dimensi. Benda itu telah menempatkannya di ruang terpisah yang membatasi pengaruhnya pada area kecil itu.
Sepanjang hidupnya yang panjang, Nuh telah belajar untuk memahami saat ia kalah. Situasinya tidak ada harapan. Crystal City berhasil menjebaknya. Apakah itu layak? Noah bertanya sambil menatap ke arah debu hitam yang menumpuk di atasnya. Legiun akan membunuh pasukanmu sekarang. Pengaruh Nona 9 telah menekan semua orang di medan perang, namun para bibrida mampu menahan tekanannya lebih baik daripada para kultivator. Legiun dengan cepat meraih keunggulan dalam pertarungan pada saat-saat itu. Kau tidak tahu betapa kuatnya organisasi besar itu, kata Nona 9 dengan suara metaliknya saat sosoknya berubah ke atas bola. Kalah dalam satu pertempuran untuk mengalahkan lawan yang merepotkan adalah investasi yang bagus. Berapa lama Crystal City perlu mengganti kekalahan hari ini? Berapa lama waktu yang dibutuhkan Legiun untuk menemukan monster lain sepertimu? Dinding tak kasat mata meredam suara Nona 9. Tapi Noah bisa merasakan dinginnya kata-katanya. Dia tidak menganggap temannya sebagai kultivator. Pasukan di daerah tersebut hanyalah angka dalam pikirannya, dan Nuh adalah yang tertinggi. Seorang penggarap panggung yang solid menyeret Nona Kensen yang pingsan menuju Nona 9. Pakar itu memasang ekspresi khawatir, tetapi Nona 9 menggelengkan kepalanya dan menunjukkan senyuman puas. Saya akan menangani semuanya begitu kita kembali ke rumah, kata Nona 9. Aktifkan matriksnya sekarang. Pasukan kita berada di luar jangkauan teleportasi, kultivator panggung yang solid mencoba mengeluh. Tidak masalah, lanjut Nona 9. Aktifkan, ini perintah. Cahaya yang menyilaukan memenuhi pandangan Noah setelah ahli panggung yang solid itu mengangguk. Pemandangan di matanya berubah lagi. Dia tiba-tiba menemukan dirinya berada di dalam sebuah rumah besar yang dipenuhi oleh para petani. Sebuah pagoda serupa berdiri di bawahnya, dan simbol keluarga Sailbird menempati dinding di sekelilingnya.